Hai guys, kenalin aku Fayaza Gustavia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 168 bersama rekan aku yakni Halo, kenalin aku Said Agung Permana dengan NIM 3 digit terakhir 744. kami dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Oke, kali ini aku sama teman aku mau ngebahas satu putusan Mahkamah Agung tentang hukum ketenaga kerjaan. Ya, putusan ini tuh nomor 31K Perdata Khusus PHI 2025. Kasus ini tuh antara seorang pekerja bernama Budi Irwansah lawan PT Mega Central Finance. Nah, biar kita nggak kaku nih, kita bakal bahas dengan gaya santai tapi tetap eduktif. Oke, kita masuk ke dalam fakta kasus. Jadi ceritanya Pak Budi ini kerja di sebuah PT yang namanya Mega Central Finance yang berada di Jalan SM Raja, Simpang Mangga Bawah, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu. Sebelum itu, apa sih PT Mega Central Finance itu? Nah, PT Mega Central Finance atau MCF adalah perusahaan pembiayaan yang menyediakan layanan pinjaman multiguna termasuk untuk sepeda motor, mobil, elektronik, dan kebutuhan lainnya. MCF merupakan bagian dari grup usaha Citicorp yang didukung oleh Marubeni Corporation dari Jepang sebagai pemegang saham. Oke, balik ke topik awal. Jadi, Bapak Budi ini menuntut perusahaan karena dia tuh ngerasa haknya nggak dipenuhi, terutama soal upah lembur tahun 2019 sampai tahun 2021, yang katanya totalnya bisa mencapai lebih dari 54 juta. Nah, nggak cuma itu. Pak Budi juga minta pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti hak, dan plus upah proses. Semua diajukan lewat Pengadilan Hubungan Industrial alias PHI di Medan. Oke, next kita masuk ke dalam proses dan putusan PHI. Nah, pas di sidang ternyata PHI Medan itu cuma ngabulin sebagian. Jadi perusahaan memang disuruh bayar pesangon setengah kali 9 bulan upah, uang penghargaan masa kerja, manfaat pensiun lewat DPLK, sama kekurangan pembayarannya kurang lebih 11 juta lebih. Sedangkan tuntutan upah lemburnya, nah ini tuh ditolak karena buktinya nggak cukup kuat lagi. Jadi Pak Budi tuh nggak puas, terus dia naik kasasi ke Mahkamah Agung. Oke, masuk ke dalam putusan Mahkamah Agung. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung akhirnya bilang alasan kasasi Pak Budi ini nggak bisa dibenarkan. Jadi putusan PHI Medan dikuatkan. Alasan jelasnya karena PHK terhadap Pak Budi itu dianggap sah. Dia udah dapat 3 kali surat peringatan gara-gara nggak mencapai target kerjanya. Jadi memang PHK karena disiplin kerja, tapi pekerja tetap punya hak normatif kayak pesangon, penghargaan masa kerja, dan manfaat pensiun. Jadi intinya tuh kasasinya ditolak. Biaya perkara juga dibebankan ke negara karena nilai gugatan di bawah 150 juta. Nah, untuk kasus ini tuh penting banget buat dipelajari karena nunjukin gimana aturan di UU Cipta Kerja dan PP Nomor 35 Tahun 2021 diterapkan. Walau pekerja kena PHK karena kesalahannya, tetapi ada perlindungan minimum. Pelajaran lainnya, kalau mau nuntut upah lembur harus ada bukti kuatnya. Misalnya absensi atau jadwal kerja atau perintah lembur tertulis. Tanpa itu gugatan gampang mental. Jadi kasus ini tuh ngajarin kita 2 hal. Yang pertama itu, pengusaha boleh PHK kalau ada alasan disiplin yang sah. Tapi hak minimum pekerja tetap harus dibayarkan. Kedua, pekerja jangan lupa simpan bukti kerja, terutama soal lembur. Oke, bener banget tuh Kak. Kian, mungkin itu dulu bahasan kita soal putusan Mahkamah Agung nomor 31K garis miring Perdata Khusus PHI garis miring 2025. Semoga bermanfaat dan makin nambah wawasan hukum perburuan kita ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye.